warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Sueri, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas PGRI Yogyakarta. Program Studi Sejarah. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan siklus 2 di SMA Negeri 1 Malikping dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Pada PPL siklus 2 ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang dampak-dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam berbagai bidang. Ingin tahu keseruan dalam mengajar? Yuk kita langsung masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, sebelum mulai pelajaran silakan disiapkan dulu kayaknya. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita karena terbiasa setiap pagi di awal pembelajaran selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Itu mari kita berdiri semua. Alicia, Aisyah, dan Aisyah, Alicia, Andri, Rika, Rini, Risna, Rohmawati. Budaya literasi di Indonesia. Apa itu literasi? Tiga, masyarakat Indonesia sibuk dengan hiburan dunia. Dan 4, masyarakat Indonesia masih malas. Bagaimana cara mengatasinya? 1. Didik anak untuk membaca sejak dini. Peringkat kedua di bawah, bukan peringkat kedua di atas. Perbandingannya 1:1000. Ini rendah. Nilai budaya literasi kita. Selanjutnya Bapak akan bertanya tentang kalian terkait dengan literasi. Apa
karena literasi dapat membantu kita dalam berkomunikasi, memahami informasi, serta menggunakan teknologi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang bisa menjelaskan terkait dengan literasi? Ya, terus bisa. Baik. Izin menambahkan, kemampuan literasi bisa menambah kita untuk menambah wawasan dan juga memahami kita dalam melakukan sesuatu. Terima kasih. Ya, Allah. Jadi kemampuan transfer ilmu dari seorang guru itu paling 50%. 50%-nya kalian itu baca. Budayakan baca. Penting. Jadi kalau kalian sering membaca, pengetahuan itu akan bertambah. Pembendaharaan, pengetahuan. Walaupun tidak ada dalam pelajaran, pasti kita kalau berpikir kritis, kita itu akan mencari di mana pengetahuan bisa kita cari. Bisa dipahami? Bisa. Oke, itu di sana. Sebelum masuk ke materi terkait dengan dampak-dampak pendudukan Jepang di Indonesia, silakan kalian masuk ke dalam atau bergabung dalam kelompok masing-masing yang telah Bapak bagi pekan kemarin. Oke, silakan. Lupa lagi nggak kelompoknya? Jepang yang memberlakukan, yang merubah kultur, sistem yang tadinya mereka itu menggunakan sistem politik sakoku atau politik isolasi. Kalau Jepang masih memberlakukan sistem politik seperti itu, mungkin Jepang akan tertinggal sampai dengan sekarang oleh negara-negara Eropa lainnya, walaupun lebih dulu perkembangannya. Tahun 1913, negara-negara Eropa lainnya krisis pangan, negara Jepang sudah stabil pangannya, tetapi mereka tidak mau mengenal atau mengenal paham-paham dari negara-negara. Hanya dua negara yang bisa bekerja sama dengan Jepang. Satu Cina, dua Belanda. Berubah, restorasi dari tatanan politik, militer, pendidikan, terus ekonomi, sosial dan hukum. Disinilah. Kenapa? Negara Jepang punya prinsip. Prinsipnya apa? Doktrinnya. Ako isu ini 8 penjuru dunia di dalam di bawah satu atap. Satu atapnya siapa? Kaisar Jepang. Jadi membawahi 8 penjuru dunia. Karena apa? Jepang mempunyai ajaran Shinto, yaitu jalan dewa. Jepang ke Nusantara dilakukan melalui 3 jalur penyerangan dan hanya dalam tempo 3 bulan, yakni Januari hingga Maret 1942, pemerintah kolonial Hindia Belanda bertekuk lutut di bawah kaki Jepang. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, atau dampak-dampaknya, dampak di bidang militer, terus dampak di bidang pemerintahan, selanjutnya dampak di bidang budaya dan pendidikan. Inilah dampak-dampak. Tetapi karena tadi tujuannya kita diskusi hanya 4 ini saja. 4 ini saja kalian lakukan analisis secara berkelompok. Bagaimana itu? Kan selanjutnya nanti topik diskusinya. Topik diskusinya menganalisis dampak positif, menganalisis dampak negatif, dan nilai budaya yang dapat diterapkan oleh generasi masa kini. Oke, silakan. Kita lagi diskusi. Jadi waktunya di sini. Diskusinya 15 menit cukup? Cukup nggak? Ini kosong. 2. 3. Apa gesek?
Bapak ke sebelah sana, biar Bapak ke sebelah sana. Udah. Udah semuanya udah masuk. Ya. Enggak, ini dampak positifnya doang ini. Negatifnya Udah ada ya. di sana. Udah nyatu. Jelas sama? Kelas sama? Mari sama? Kesimpulan. Kelas? Moderator? Moderator harus. Kap. Ini bagian apa? Tulis. Tulis doang. Nanti yang mempresentasikannya siap harus menjelaskan, bisa menjelaskan. Ya? Iya nanti. Kalau itu jangan saja biarkan. Kasihan moderatornya mencecel. Ya. Begitu guys. Ini sebagian apa? Bagian kesimpulan. Terus? Positif negatif. Dampak positif negatif. Nanti moderatornya lihat. Pak, nanti yang di presentasi ini kesimpulan doang. Kesimpulannya semuanya baca. Nanti kan Bapak tahu. Ini kelompok 3 dengan kelompok sama itu 7. Pasti kan hasil analisis ini berbeda kan? Oh di sini. Paham? Paham. Bisa negatif. Yang membuat kesimpulan kemudian ketua bertanggung jawab. Siapa? Paling kita buat ini apa ya? Badan sama kelas F4. Oke, dampak positifnya siapa? Jadi sama? Dibagi-bagi nggak? Dibagi. Dampak positif. Jadi sama? Jadi Sama. dampak negatifnya Widya, terus mobilisasi perempuan itu saya kebetulan ya. Oke. Oh, dua-duanya nggak apa-apa, mau satu aja nggak apa-apa. Mau budaya silakan, mau pendidikan silakan. Lebih bagus kan dua-duanya. Pendidikan bagus, budaya bagus. Budayanya bisa diterapkan di kita. Pendidikannya apa lagi? Ya. Presentasi mau dari kelompok 1 dulu atau dari Deca? Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan, nama saya Mustafa sebagai moderator. Saya Rika Sukmawati. Saya Isa Regina Putri. Saya Rini Nurani. Berdirinya kelompok kami di sini akan menyampaikan analisis kami dari dampak positif dan negatif dalam bidang pemerintahan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, dampak positif dalam bidang pemerintahan. Dibolehkan penggunaan bahasa Indonesia. Jadi saat Jepang menguasai Indonesia, Jepang memperbolehkan bangsa Indonesia menggunakan bahasa bangsanya. Yang kedua, pembentukan Kumiai, yaitu sebuah lembaga ekonomi yang dibentuk oleh
oleh Jepang pada masa penjajahan. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kesimpulan, nilai-nilai budaya yang dapat diterapkan oleh generasi masa kini yaitu salah satunya kedisiplinan. Karena Indonesia salah satu negara yang kedisiplinannya masih rendah, beda dengan negara Jepang yang memiliki kedisiplinan sangat tinggi. Kerjasama, tanggung jawab, serta toleransi. Karena negara Indonesia masih kurang dalam toleransi serta menghargai antar sesama. Sekian mungkin kesimpulannya. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan analisis kami tentang dampak-dampak pendudukan Jepang dalam bidang pemerintahan. Untuk yang pertama adalah dampak positifnya. Dampak positif dari pemerintahan Jepang yaitu dimulaikan penggunaan bahasa Indonesia, pembentukan kumiai, jenjang sekolah. Kesimpulannya, nilai-nilai budaya yang dapat diterapkan oleh generasi masa kini dalam bidang pemerintahan yang dapat diterapkan oleh generasi masa kini melibatkan partisipasi aktif dalam proses pemerintahan, hormat terhadap otoritas, kolaborasi dan konsensus, efisiensi dan keteraturan transportasi, serta mendidik publik. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan sedikit memaparkan tentang dampak positif dan dampak negatif. Untuk itu dipersilakan. Di sini kami akan menjelaskan dampak positif dalam bidang budaya dan pendidikan. Dalam bidang budaya, adanya sistem kerja bakti, kinrohasi, sehingga menguatnya rasa persatuan karena diterapkannya semangat Jepang atau Nippon Seishin. Dalam bidang pendidikan, menjadikan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di semua sekolah. Baik, langsung ya ke kesimpulannya. Untuk bidang budaya dan pendidikan yang dapat diterapkan bagi generasi muda masa kini melibatkan multikulturalisme, pemanfaatan teknologi pendidikan, pengembangan keterampilan abad 21, pendidikan inklusif, konservasi budaya, pendidikan lingkungan. Semua ini bertujuan agar setiap individu memiliki rasa terampil, berpikir kritis, dan memiliki kesadaran terhadap nilai budaya dan pendidikan. Saya Siti Nuranisa. Saya Kirana Nur Ajija. Saya Nida Yahuda. Selanjutnya, izinkan kami untuk mengemukakan hasil analisis kami terkait dampak bidang sosial, mobilisasi perempuan dan tenaga kerja pada pemerintahan Jepang di Indonesia. Dampak positif dalam bidang sosial, yakni adanya sistem kerja bakti, kinrohasi, hingga menguatkannya rasa persatuan karena diterapkannya semangat Jepang Nippon Seishin. Peningkatan kesejahteraan keluarga, yaitu mobilitas perempuan dalam berbagai bidang, dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan keluarga, peningkatan produktivitas, yaitu berpotensi dalam membawa dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan daya saing perusahaan. Jepang memperkenalkan sistem pendidikan baru. Generasi muda dapat mengambil nilai-nilai positif dari pendidikan tersebut, seperti disiplin dan semangat belajar. Yang ketiga, kemandirian. Generasi muda dapat belajar untuk menjadi mandiri dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat mereka sendiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanis Matura dari kelompok 3. Tadi saya mendengar di dampak positif dan negatifnya ada Anda membahas tentang mobilitas perempuan. Tolong dijelaskan apa itu mobilitas perempuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengacu pada geraknya kemampuan dan kesempatan perempuan untuk bergerak, berkembang, serta berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Haidar Maulida Saputra sebagai moderator dari kelompok 1. Saya Sofian. Saya Yulia Rustiani. Saya Siti Nurana. Kami di sini akan mempresentasikan atau menganalisis dampak-dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang militer, dampak positif dan
negatifnya, serta kesimpulan dari nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam masa kini. Jadi dampak positif dalam bidang militer adalah rakyat Indonesia mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam bidang militer. Hal tersebut kemudian digunakan untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang. Dari masa pendudukan Jepang, bagi bangsa Indonesia dalam bidang militer yang terlihat dalam memberikan pelatihan militer sebagai bekal dalam pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Dampak negatif, Jepang melatih rakyat Indonesia di bidang militer untuk kepentingan Jepang, yaitu membantu Jepang dalam berperang melawan sekutu dengan dalih sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Kesimpulan, nilai-nilai budaya yang dapat diterapkan oleh generasi masa kini. Dampak bidang militer. Dilihat dari dampak-dampak tersebut, dapat kami simpulkan bahwa bidang militer kami dapat menerapkan nilai-nilai budaya seperti disiplin tinggi, kesetiaan, integritas, kepemimpinan efektif, ketangguhan mental dan fisik, semangat perlawanan, kemandirian, dan nilai kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai dampak-dampak kependudukan Jepang di Indonesia dalam bidang militer. Mencakup modernisasi angkatan bersenjata, kontribusi dalam operasi, perdamaian, dan pengembangan teknologi bersenjata, di mana Jepang memberikan pelatihan militer sebagai bekal dalam pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih. Baiklah, untuk kesimpulan, jadi pada intinya dampak-dampak pendudukan Jepang di Indonesia tentu saja berpengaruh terhadap Indonesia saat ini. Dampak positif dan dampak negatif yang dihasilkan Jepang untuk Indonesia memiliki keterkaitan, lalu menjadi komponen-komponen yang membentuk Indonesia pada masa sekarang ini, yang dimana ribuan orang melakukan serbuan nekat atau yang disebut dengan banzai dengan menabrakkan pesawatnya ke sarang musuh. Tentu saja bukan poin bunuh diri yang dapat kita terapkan pada masa ini, tapi inilah dari pantang menyerah dan juga rela berkorban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 berdirinya kami di sini akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai dampak penjajahan Jepang di bidang budaya dan pendidikan. Selama penjajahan Jepang di Indonesia, terdapat beberapa dampak positif di bidang pendidikan dan budaya. Salah satu dampak positifnya adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Pada masa itu, Jepang memperkenalkan kebijakan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Selain itu, Jepang juga menerapkan sistem pendidikan sekolah selama 12 tahun yang memungkinkan pelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar mulai diterapkan di sekolah-sekolah. Salah satu dampak negatifnya adalah penghapusan atau penekanan terhadap budaya lokal. Selama masa penjajahan, Jepang berusaha untuk menggantikan budaya lokal. Selama masa penjajahan Jepang, mereka melarang penggunaan bahasa lokal dan mempromosikan budaya Jepang. Hal ini mengakibatkan penurunan dan hilangnya identitas budaya lokal di beberapa daerah. Terima kasih. Selanjutnya adalah kesimpulan dari dampak positif dan negatifnya. Menurut kelompok kami, nilai-nilai dari penjajahan Jepang yang memiliki dampak yang bermanfaat pada generasi ini dan masih berlaku hingga sekarang ialah yang pertama, etika dan disiplin Jepang. Sangat menghargai etika dan disiplin, sehingga hal itu masih diterapkan walaupun Indonesia sudah lepas dari penjajahan Jepang. Yang kedua, budaya Jepang menerapkan semangat belajar seumur hidup, sehingga Jepang juga menerapkan sekolah selama 12 tahun mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Sekian dari saya. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil diskusi
dampak penjajahan Jepang dalam bidang sosial, mobilisasi perempuan dan tenaga kerja. Selanjutnya, dampak positif dalam bidang mobilisasi perempuan. Pengakuan hak asasi, mobilisasi tenaga kerja termasuk perempuan mungkin telah munculkan kesadaran akan hak asasi manusia, terutama hak-hak pekerja, yang dapat menjadi dasar gerakan hak sipil dan buruh di masa depan. Ketiga, dampak negatif dalam bidang tenaga kerja. Eksploitasi dan kondisi kerja buruh pekerjaan termasuk perempuan dan anak-anak seringkali menghadapi eksploitasi dan kondisi kerja yang buruk seperti jam kerja panjang, upah rendah, dan kurangnya hak-hak kerja yang dihormati. Kesimpulan dari dampak positif di bidang sosial, meskipun penjajahan Jepang pada masa lampau banyak disertai kontroversi dan penderitaan, ada dampak positif yang dapat diidentifikasi. Beberapa nilai budaya seperti keteguhan kerja keras dan rasa tanggung jawab dapat dijadikan inspirasi dalam membangun generasi masa kini. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan modernisasi yang diperkenalkan oleh Jepang bisa dijadikan contoh dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Kesimpulannya di sini dari materi tersebut, dampak-dampak tersebut memiliki sisi negatif dan positif. Atau positif dan negatif. Itu ada negatifnya. Apa negatifnya di sini? Jadi bangsa Jepang itu melakukan eksploitasi atau penindasan, kekerasan dan pembatasan terhadap rakyat Indonesia untuk kepentingan perangnya. Karena apa tujuannya? Eksploitasi alam atau sumber daya mineral. Apa sisi positifnya? Ini bahwa Jepang memberikan kesempatan dorongan, pengalaman dan penghargaan kepada rakyat Indonesia untuk meningkatkan kualitas identitas nasional dan semangat kemerdekaan. Selanjutnya, dari analisis tersebut, Bapak melakukan sedikit evaluasi. Soalnya hanya 15 soal. Baik, silakan kalian mau bisa scan atau linknya. Pertanyaan dulu sini, yang dikirim saja sampai batasi waktunya. Baik. Biasa. Akhir dari penutupan apa? Biasa. Apa jas merah? Bung Karno mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati. Apa? Apa? Lawan. Tuh, ingat itu semua. Terima kasih. Pertemuan hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.